Seorang pria di China namanya adalah Qian Jian lagi trending topik, lagi viral gara-gara kisah hidupnya yang tragis, lebih tragis daripada drama China. Kasihan banget loh. Jadi dia ini lulusan Zhejiang University yang mana itu adalah kampus elit yang ada di China. Begitu keluar dari kampus dia diterima di perusahaan milik negara. Nah loh, perusahaan BUMN yang mana gajinya itu pasti besar dan dia terakhir jadi manajernya dengan gaji 50.000 renminbi per bulan, itu 117 juta per bulan kurang lebih kalau dirupiahkan. Hidupnya mapan banget, karirnya itu tokcer. Tapi roda itu berputar. Sekarang dia jadi kurir makanan dengan pendapatan di bawah 10.000 renminbi alias di bawah 20 juta. Sedihnya saat dia lagi terpuruk seperti itu, istrinya yang semestinya mensupport dia, mendukung dia, malah ninggalin dia. Kok hidupnya Qian Jian bisa setragis itu, kenapa ya? Dajiahao, wo jiu Intan, hoan ying lai dao wo de Pintao Dynasty Xiaoxi. New release kaos Xinjia gambar kuda api. Tuh, kudanya lucu banget kan? Selain size dewasa ada juga size anak. Tersedia polo shirt sama t-shirt. Untuk t-shirt atau yang kaos oblong ini itu ada dua varian ya. Standar sama premium. Kalau teman-teman nggak tahu apa bedanya standar sama premium, ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Warna merah yang Intan pakai ini itu bakal habis, cepet habis kalau akhir tahun kayak gini. Segera di order. Selain gambar kuda api ada juga custom marga. Teman-teman bisa custom marga sesuai dengan marga teman-teman. Untuk custom marga ada berbagai macam efek. Yang sering diorder pas Xinjia itu ya ini efek emas ini, emasnya kinclong. Ada juga efek glow in the dark, kalau di petengan itu hancurnya nyala. Ada efek rainbow, kalau kena cahaya itu keluar hologramnya. Kalau teman-teman tidak suka aneh-aneh, tanpa efek juga ada. Selain custom marga ada juga karakter-karakter tokoh lainnya seperti Necha, Hakim Pao, Kerasakti, Kaisar pertama China, Qin Shi Huang, tokoh-tokoh Samko juga lengkap. Open PO sampai tanggal 7 Desember, bisa dicek out via Shopee yang linknya ada di deskripsi. Qian Jian ini saat ini tahun ini usianya 43 tahun. Dia itu lulusan dari Universitas Zhejiang yang mana Universitas Zhejiang itu top 5 universitas terbaik di China. Lulus kuliah pun dia diterima di perusahaan negara, perusahaan BUMN yang ada di Hangzhou. Gajinya tinggi dong. Terakhir dia menjabat sebagai manajer dengan pendapatan 50.000 renminbi alias 117 juta per bulan. Pada saat muda, Qian Jian ini ketemu sama cewek lewat main game online. Nah, si cewek ini cantik dan banyak cowok yang ngejar dia. Qian Jian tertantang untuk mendekati cewek ini. Dan dari sekian cowok, Qian Jian lah yang paling dermawan. Wah Koko, itu Mini Cooper ada keluaran baru loh, warna pink, bagus loh kok. Bagus ya, oke beli. Ya wis gitu aja templatenya. Dari bagus ya, jadi beli ya. Akhirnya mereka pacaran dan mereka pun menikah. Dan dari sekian banyak cowok di alam semesta ini, kenapa yang dipilih Qian Jian? Ya gimana enggak ya, lawang yang lainnya cuman traktir bakso 2 mangkok. Kalau kita lihat dari track recordnya Qian Jian ini semestinya pinter, iya kan? Nggak mungkin kalau nggak pinter bisa lulus dari Universitas Zhejiang, terus dipekerjakan sampai jadi manajer di perusahaan negara. Qian Jian tahu kalau si cewek ini, dia sudah kerasa kalau si cewek ini nggak cinta sama dia. Dia cinta sama materinya Qian Jian karena Qian Jian ini bersedia mendukung hasrat materialistisnya. Tapi gimana lagi, Qian Jian ini bucinnya sudah stadium 4. Jadi Qian Jian merasa bodoh amat, dia ndak cinta aku, yang penting dia jadi istriku. Bangga kan dapat istri cantik, dipamerin kan kemana-mana. Bener nggak cowok-cowok?
Masalahnya cantik itu perlu dirawat, dirawat itu mahal, dan Cian-Cian membiayai semuanya full service. Wis pokoknya kalau Ratu Kecantikan butuh sponsor, Cian-Cian itu siap jadi donatur tetap. Istrinya Cian-Cian ini nggak kerja dan hobinya itu dandan. Pernah dia beli 3 baju sekaligus, baju yang sama cuman warnanya aja beda-beda. Pernah juga dalam sehari istrinya Cian-Cian ini beli 2 tas, yang mana tas itu harganya 15.000 yuan alias 35 juta. Tiap hari istrinya Cian-Cian ini pakai krim wajah yang mahal. Oke, wajar. Tapi masalahnya krim wajah itu juga dia olesin tiap hari ke tangan dan kakinya. Nah lo, krim wajah guys, itu krim wajah, apa sabun, apa kabar cewek-cewek yang pakai hand body 20 ribuan. Istrinya Cian-Cian juga konsumsi obat mahal untuk menjaga bentuk tubuh yang ideal, bahkan sampai operasi plastik. Dan Cian-Cian ini saking cintanya dia sama istrinya, 100% duit itu dikasihkan ke istrinya. Wah ini kan suami idaman ini ya, Cian-Cian ini mestinya. Intan juga no comment, mestinya dia sudah pinter ya, tapi ya sepinter-pinternya orang kalau sudah kena virus bucin, otaknya ini auto hang, logika teori itu hilang semua, nggak cewek nggak cowok sama saja. Pengeluaran sang istri itu tambah lama itu tambah bengkak, tambah membesar, sampai ya Cian-Cian itu rela ngejual apartemen hanya untuk memenuhi kebutuhan sang istri. Gila, itu benda yang bikin seseorang itu merasa dia dewasa, merasa dia mapan, dilego demi istri. 5 tahun yang lalu Cian-Cian dihadapkan pada ujian. Dia diberhentikan dari kantornya itu pas COVID. Alasannya nggak tahu, alasannya sampai sekarang masih misterius, tidak dipublish, nggak tahu Cian-Cian ini salah apa, atau dia itu dimakan sistem, atau politik kantor, nggak tahu ya, pokoknya dia out. Dan masalahnya umurnya Cian-Cian ini hampir kepala 4, tahu sendiri kan susahnya cari kerja. Di umur segitu peluang ada tapi ndak banyak, apalagi keterima. Aset Cian-Cian pada saat itu habis, tabungan wah sudah kayak pulsa aja, 0 rupiah. Mental oh jangan ditanya. Intinya kondisi Cian-Cian pada saat itu kalau dia bisa bangun tidur dan inget namanya aja itu sudah prestasi. Lah kok di masa terpuruknya seperti itu, istri yang semestinya itu memberikan kekuatan ya bagi dia, mensupport dia secara mental, kok malah ngajak cerai. Wah kalau sampai di titik ini Cian-Cian bisa hidup aja hebat loh. Soalnya buat cowok-cowok nih ya yang sudah berada di titik kaya gitu ya, terus tiba-tiba jatuh miskin, dari langit kepleset ke basement, itu pasti kena banget itu mentalnya. Intan pernah ada kenalan cowok kaya banget, habis gitu dia jatuh miskin sampai asetnya itu minus. Tapi untungnya istrinya dia itu setia mendampingi dia meskipun di saat-saat sulit. Lah waktu itu ya kenalannya Intan bilang, wah itu tuh kalau bagi cowok itu susah banget loh, itu dari kaya banget jadi miskin itu susah banget. Nggak gila aja untung, dan untung ada istriku yang nemenin. Dia bilang kayak gitu. Lah ini case-nya sudah terpuruk kayak gini malah ditinggalin, malah minta cerai. Pada saat itu jangankan harta gono gini, rekeningnya aja kosong, lebih kosong dari hati mantannya. Tapi gimana lagi, dia harus menyambung hidup ya kan, karena umurnya dia kan mau kepala 4. Kalau dibilang tua-tua amat kan ya enggak, masih panjang gitu loh hidupnya dia. Jadi masih butuh uang, dia cari kerjaan apapun dan ya udah bisanya yaitu ojol itu alias jadi kurir makanan. Dan ini bagus sih, dia masih punya mental untuk fighting, karena nggak semua orang yang sudah jatuh itu mampu untuk bangun lagi. Dia mengatakan selama 7 tahun dia menikah, dia melakukan hubungan intim itu cuman 7 kali, 7-8 kali, alias cuman setahun sekali guys. Buset, bucin udah, bangkrut iya, aktivitas ranjang low season pula. Disclaimer ya guys ya, istrinya Cian-Cian itu tidak mencerminkan cewek-cewek pada umumnya. Ya ginilah, kita nggak munafik ya.
cewek kalau di provide sebegitunya. Oke lah, katakanlah awal-awal nikah pun juga bukan berdasarkan cinta. Oke, tapi kan cewek itu hatinya lembut. Kalau 7 tahun dia sampai di provide sebegitunya, apartemen dijual, mestinya, logikanya, normalnya itu bisa loh. Meskipun awalnya nggak cinta, jadi cinta itu bisa mestinya. Tapi ya kalau memang istrinya Chen kayak gini ya spesial case itu ya guys ya, jangan disamaratakan. Chen bilang meskipun hidupnya sekarang ini sederhana atau bahasa halusnya miskin, tapi dia merasa hidupnya sekarang itu lebih nyaman. Dia bilang bahwa menjadi kurir makanan itu surprisingly nyaman. Ya gimana nggak nyaman lah, nggak ada yang nuntut diberikan tas puluhan juta tiap minggu. Apakah dia dendam sama istrinya? Enggak. Dia bilang yang dia sesalkan, dia kehilangan masa mudanya dia. Ini Intan bingung, kok kehilangan masa mudanya ya? Masa mudanya kan dia sudah ngedapetin istri cantik, kerja di perusahaan elit, gaji besar, mas. Masa mudanya indah ini, masa tuanya ini yang nggak indah. Sekarang Chen kalau ada waktu luang ya dia nontoni Tuencu itu drama mikrodrama yang lagi ngehit sekarang, dan hidupnya itu pelan-pelan sudah menjadi normal lagi. Cuman minus rekening tebal sama minus istri matre. Kisahnya Chen ini meledak di media Tiongkok setelah ditulis oleh 163.com. Yang mana habis ditulis di sana, SCMP, South China Morning Post itu juga nge-publish ceritanya Chen. Wah, kalau sampai SCMP ini mempublish ceritanya Chen itu kayak ada stempel viral internasional, auto trending topik di seluruh dunia. Ditambah lagi NDTV kan juga media besar ya, itu juga nge-repost juga ceritanya Chen ini. Tapi disclaimer ya guys ya, cerita ini sepenuhnya sumbernya itu ya Chen, cuman dari satu sisi doang. Belum ada klarifikasi apa-apa dari mantan istri. Apakah dia sevillain yang dibayangkan oleh netizen? Jadi sementara ini yang keluar baru season 1 dari sudut pandangnya Chen. Season 2 versi mantan coming soon kalau dia mau speak up. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Saya Nikwan kan Chen. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.